Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari Minggu malam Senin tanggal 12 September 2021. Nanti ini tes fungsional mesin sebelum dikirim ekspor ke Malaysia. Ini yang ekspor yang kedua ya. Ini nanti mesin dikirim kepada Bapak Moh Abdul Qadir bin Muhammad Saharin. Ini ya alamatnya ya, lot 139 Kampung Sentosa, Maran, Pahang, Malaysia ini. Nah, ini nomor teleponnya saya sensor ini. Nah, ini alhamdulillah ini bapaknya order mesin yang besar ini ya. Nah, yang bagus, yang rangka tebal, yang kuat seperti ini. Nah, perbedaannya ini sekalian review. Nanti tolong videonya ditonton sampai habis. Nanti soalnya saya juga mau menjelaskan seputar tentang dinamo mesin jahit. Mesin jahit nanti ini saya jelaskan supaya awet caranya gimana nanti ya. Setelah ini nanti ordernya mesin 1 set, tungkunya 5, asnya juga 5, corongnya 6. Nanti ke Malaysia tanpa selang dan regulator nanti mesinnya. Nggak tahu, katanya itu beda, yang di sana sama yang di sana itu beda. Oke, saya jelaskan. Bang, dinamo mesin jahit itu dipakai untuk armanis itu cepat rusak, itu salah. Bang, dinamo mesin jahit itu aman enggak sih? Nah, aman kalau bisa memakainya, kalau secara dengan benar. Syaratnya adalah, atau juga mau supaya dinamo kita awet, kita cek pertama itu rahasianya memang ini ya, di bearing. Pertama itu di bearing, kita di bearing ini sama as. Terus kita sekalian analisa kendala-kendala yang sering dialami dengan menggunakan mesin jahit. Misalkan putaran, misal ini putaran kurang maksimal, misalkan kita pakai kok putarannya nggak bisa maksimal kencang. Itu kita cek yang pertama ke bagian yang kecil dulu. Nah, ini boleh kita lepas dulu lindennya, ini kita lepas ya, linden atau bel ini. Ini kita lepas, ini kita putar pakai tangan seperti ini. Nah, ini syaratnya harus ringan ringan kan ya. Saya putar ringan ini sampai dia muter berapa kali ya. Syaratnya seperti ini. Kalau sudah kita tes pakai tangan muternya ini ringan, nah berarti nanti ini kendalanya kita cek di bagian yang buat narik lindennya ini, fan bel. Mungkin ini dia licin ya. Kalau ini dari segi yang ringan dulu ya, urut nanti cara menganalisanya. Nah, ini mungkin dia licin. Kalau ini dia licin, otomatis dia slip. Ininya enggak ngait, enggak bisa keset. Nah, jadinya ini putaran kurang maksimal. Jadi setelah ini putaran ini sudah enteng, yang kedua itu harus ininya juga keset supaya ketika dinamo narik ini nanti dia putarannya bisa maksimal. Terus cek yang ketiga, kita tes tanpa beban dinamonya ini. Nah, ini tanpa beban dia maksimal, kencang. Nah, kalau sudah kita tes dinamonya kencang seperti ini, tapi ini misalkan ini ya, ini kencang, tungkunya ini kencang. Nah, berarti kelemahannya dia ini positif di linden atau di tempat ininya dia selip. Nah itu. Tapi kalau misalkan ini kok putarannya sudah kencang bagus, ini dia sudah keset, tidak licin ya, tidak kena minyak, sudah keset bagus. Biasanya itu di ini. Nah, ini dia diputar ini agak seret. Otomatis dia ini mutarnya kurang maksimal. Karena apa? Ini karena dinamo mesin jahit untuk buat ngangkat bearing sebesar ini UCF 205 strip 16 atau 1 in ini ya, untuk A1 in. Ini yang seharusnya ini diangkat beban dinamo itu besar. Nah, jadi kenapa ini kok ini kan as bearingnya besar, diangkat dengan dinamo kecil seperti mesin jahit ini kok bisa? Itu ada harus diakalin dulu. Jadi ini dari pabrik ini tidak langsung dipakai langsung bisa terima bersih gak. Ini harus grease-nya ini kita ambil dulu ya.
grease ini atas bawah ini kita ambil, kita contoh tak pakai cutter. Ini kita ambil, ini posisi sudah saya ambil ya. Ini jadi nanti nggak perlu ada grease memang. Nah ini grease-nya ini sudah kita ambil, cukup ditinggalin sedikit, dikasih pelumas. Nah ini versi saya ya, nanti tak jelaskan yang versi lain, nanti tak jelaskan. Nah ini yang versi saya, tak ambil, terus sealnya yang karet ini tak pasang lagi supaya gula nggak masuk. Nah, dia jadi tetap aman. Nah, licin seperti ini. Jadi tujuannya apa? Supaya bebannya itu dia lebih ringan. Karena yang buat ngangkat itu dinamonya kan kecil, nah, bukan dinamo motor besar. Kecuali kalau dinamo motor besar itu memang ini harus butuh grease. Ini juga L tanamnya ini, istilahnya buat sepi ini, kalau pakai ngangkatnya dinamo besar itu memang harus dipasang. Nah berhubung ini dia pakai dinamo kecil, nanti kalau ini dipasang malah nanti tambah beban lagi. Nah, terus ini atas bawah ini harus sentra ya, harus sepan, jadi nanti bagus. Sama penyetelan ini juga pengaruh. Ini misalkan kita kencangin penuh dia kok seret, itu berarti dia gak sepan, dan itu boleh dikendorin saja. Nah dikendorin, kadang ada yang dipasang dua-dua ya tidak masalah, selera perakitnya sendiri ya. Kalau di sini 4 oke, 2 juga boleh, itu cuman buat apa, baut ini aja. Yang penting itu kuncinya di bearing. Nah, kalau ini saya jelaskan sekalian, kalau dari sini perawatannya ini kan tak tutup, jadi ini nanti tidak dikasih air. Tapi suatu saat misalkan kok agak seret atau gimana, pertama dibersihkan pakai kuas. Setelah bersih pakai kuas ya, nanti pakai lap kain basah supaya gula-gula yang nempel itu hilang. Atau nanti di sini dikasih pengaman pakai gasket juga bisa. Terus nanti ini dicokel saja pakai cutter tadi seperti ini. Terus kita masukkan minyak goreng dikit, atau kita oles grease tapi sedikit saja. Nah itu ada sisa grease tapi sedikit, supaya dia enteng. Jangan ini memang bawaannya buat cototan, ini aslinya dicototi ya. Tapi itu kalau bearingnya bukan buat untuk mesin ini, dan imbangannya untuk ini. Tapi kalau imbangannya pakai dinamo ini, terus untuk ngangkat aroman sini, ini tidak perlu dicototi nanti. Jangan, nanti malah ini berat. Kalau beban berat, ini berat, otomatis nanti mau ganti dinamo 5 kali pun nanti pasti cepat rusak lagi. Nah, tapi kalau pemakaian benar, tahu apa namanya, bisa memfungsikan dengan baik, insya Allah nanti bertahun-tahun pun awet. Paling rusak nanti cukup ganti arang. Nah, arang dinamo di sini. Nah, pengalaman dulu saya itu sama om-om saya yang sudah pakai Aromanis, yang sudah lama jualan itu 5 tahun pun dia masih aman Aromanis ini. Nah, sama bearing juga awet. Nah, untuk versi lain, selain yang lainnya dari sini, misalkan ini dicongkel keseluruhan, jadi dia dicongkel ini dibersihkannya kan biasanya dicuci. Nah, dicuci berarti cara menanganinya, misalkan kita menggunakan mesin tersebut itu berlawanan dengan kami, berarti ini dipakai air, itu betul karena memang dia gula, itu harusnya musuhnya gula itu apa ya, air. Memang betul, itu yang versi ininya terbuka, itu betul dikasih air supaya dia nanti gulanya pada jatuh, terus ini nanti bisa normal kembali. Nah tapi kalau sudah dari sini nanti tidak usah dikocor air, cukup pakai apa namanya, kain lap basah atau apa, nanti ini tinggal dicongkel, dikasih pelumas sedikit saja. Soalnya ini sudah saya tutup seal. Nah tinggal pilih nanti versi mana, sama saja, tujuannya sama. Nah, cuman beda-beda pendapatnya kan, masing-masing punya pemikiran lain. Nah ini apa namanya, lindingnya juga saya taruh di bawah supaya nanti misalkan kita di tengah-tengah saat jualan di lapangan itu putus kan, penggantiannya lebih mudah. Terus biarpun kita di bawah ini pun juga diputar oke, maksimal, nggak jadi masalah. Yang penting ini ada syaratnya juga. Nah, bedanya apa mas kalau di tengah sama di bawah? Kalau di bawah misalkan seperti ini ada asnya harus panjang, lebih panjang.
Nah, jadi kalau di bawah ini kalau asnya pendek segini ya kurang bagus. Ini punya saya tak bikin panjang asnya. Ini jadi keseluruhan sampai atas ini 40 cm. Kalau misalkan di tengah nggak perlu panjang, cukup dia keluar dari bearing ini sedikit, terus kita tarik di tengah, tidak masalah. Sama saja. Cuman beda kalau barangnya sudah lama digunakan kan kadang kan memang dibuka susah. Apalagi kalau kita sudah jualan di antri sama pembeli, pas suatu saat fan belt ternyata putus kan agak susah. Nah, kalau ini gampang nanti dipakainya. Oke, ini langsung kita cek fungsional. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Nah, ini sudah kencang. Dan ini RPM ini nanti RPM ini bisa lebih kencang dibandingkan dengan dinamo pompa air. Kemarin soalnya saya sudah tes langsung dinamo pompa air RPM-nya berapa itu. Kalau saya bandingkan dengan ini nggak kalah ini. Nah, biarpun ini dinamo mesin jahit, kalau betul cara pemakaiannya ini aman. Jadi putarannya ringan, nah seperti ini kencang sekali dan dinamo awet, nggak panas, nggak cepat panas. Nah, tapi kalau ini tadi kita putar pakai tangan pun berat, jadi angkatannya pasti dia berat. Nah, efeknya apa? Dinamo kita ini angkatan jadi berat, dia cepat panas, akhirnya dia hangus, rusak. Nah, nanti yang disalahkan pasti dinamonya. Dinamo mesin jahit itu buat arus manis cepat rusak karena itu salah penggunaan. Oke, sudah saya jawab. Ini keluh kesah daripada nanti salah paham tentang dinamo mesin jahit ini ya. Oke, nanti ini keburu mau di packing langsung. Ini sudah cek fungsional. Nanti ini orderannya kepada Bapak Muhammad Abdul Qadir, nanti ditunggu ya Pak ya. Ini langsung dikirim. Semoga nanti langganan. Ini mungkin nanti mau merakit sendiri ini, nggak apa-apa Pak. Nah, semoga sukses, semoga nanti bisa usahanya lancar berjalan. Nah, siapa tahu nanti juga order berkelanjutan. Cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kembali. Nah, ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.